Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lembutu Patresia dengan NIM akhir 107. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Cahya Herawati dengan NIM akhir 090. Terus yang kedua Jessica Putri Maharani dengan NIM akhir 100 dan Danang Agusti Nagita dengan NIM akhir 108. Di sini kelompok kami mendapatkan materi yaitu pemanfaatan media komunikasi dan strategi pengembangan komunikasi pada PAUD. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Jessica Putri akan membaca materi tentang pengertian komunikasi. Komunikasi pada dasarnya merupakan sebuah proses penyampaian pesan. Proses tersebut melibatkan dua pihak yang bertujuan untuk membangun suatu makna agar keduanya saling memahami atas apa yang dikomunikasikan. Komunikasi merupakan salah satu kunci sukses hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dalam dunia pendidikan, komunikasi menjadi kunci yang determinan dalam mencapai sebuah tujuan. Seorang guru jika tidak mampu untuk mengomunikasikan pikiran, pengetahuan, dan wawasannya, tentu saja tidak akan mampu untuk memberikan transformasi pengetahuan kepada anak didiknya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Agusti Nagita dengan NIM 210 210 205 108. Saya akan menjelaskan tentang peran media dalam komunikasi dan pembelajaran. Komunikasi memegang peran yang penting dalam proses pengajaran. Agar komunikasi antar guru dan siswa berlangsung baik dan informasi yang disampaikan guru dapat diterima siswa, guru perlu menggunakan media pembelajaran. Dalam konsep teknologi pendidikan, tugas media bukan hanya sekedar mengkomunikasikan hubungan antar sumber pengajar dan si penerima, namun lebih dari itu, merupakan bagian yang integral dan saling mempunyai keterkaitan antar komponen yang satu dengan yang lainnya, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, seperti yang dikatakan Aswir dan Muhammad Basruddin Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Herawati dengan NIM 2102102059090. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan media komunikasi. Komunikasi pada anak usia dini memiliki beberapa macam manfaat. 1. Melatih anak mengenali dan mengelola emosi. Mengidentifikasi emosi yang dirasakan anak bisa membantu mengelola emosi dengan tepat. Melalui bahasa verbal, anak bisa mengucapkan apa yang dirasakan untuk mengekspresikan diri. Yang kedua yaitu melatih kecerdasan bahasa. Salah satu kecerdasan yang dapat dilatih oleh orang tua di rumah adalah kecerdasan bahasa. Kecerdasan ini begitu penting untuk membuka cakrawala pengetahuan anak tentang berbahasa. Beberapa metode untuk simulasi kecerdasan berbahasa anak, diantaranya menanyai anak tentang apa yang dialaminya saat itu, dan melalui bernyanyi dengan alat musik atau bermain. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan empati. Komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak membantu melatih kemampuan empati. Dalam hal ini, anak bisa memahami posisi orang lain dan kemampuan untuk menunjukkan simpati kepada orang lain. Yang keempat yaitu melatih kemampuan mendengarkan dan negosiasi. Anak yang dibiasakan bercerita akan belajar untuk memahami karakter orang lain. Selain itu, secara tidak langsung anak melatih kemampuan bernegosiasi dan mendengarkan. Kemampuan psikososial anak juga semakin bertambah seiring dengan bagaimana mereka berlatih dalam berkomunikasi. Yang kelima yaitu melatih dasar-dasar sosialisasi sejak dini. Latihan secara verbal dari hari ke hari membantu anak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Lambat laun, anak menggunakan kemampuan ini untuk bersosialisasi dengan anggota keluarga hingga teman sebaya di lingkungan PAUD. Selanjutnya, strategi pengembangan komunikasi pada PAUD.
dalam konseptual interaksi bahwa komunikasi berperan penting untuk mencapai tujuan, khususnya dalam pembelajaran. Komunikasi menjadi sebuah metodologi yang tentunya harus sebaik-baiknya. Tanpa komunikasi yang baik dan benar, maka tidak akan ada suasana bahagia yang tercipta. Demikian halnya tanpa adanya percakapan yang efektif, tidak akan ada kesepahaman untuk mencapai sebuah kesepakatan. Perkenalkan, nama saya Helen Putri Patricia dengan NIM AHER 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif perlu diperhatikan oleh semua unsur komunikasi yang berkomunikasi secara lisan. Di antaranya yang pertama, penggunaan istilah. Komunikator baik pendidik, orang dewasa ataupun guru harus memiliki menggunakan istilah dengan tepat agar para komunikasi, yaitu pihak penerima pesan dalam ini usia dini atau anak didik, lebih cepat memahami. Yang kedua yaitu berkesinambungan. Komunikasi tentunya sudah memiliki perencanaan sebelum melakukan komunikasi terhadap komunikan. Bila dilakukan di dalam proses pembelajaran, maka jika tidak memiliki terencana yang baik, dimungkinkan apa yang menjadi sasaran pembelajaran tidak tercapai. Yang ketiga yaitu aba-aba untuk berpindah tema. Guru harus memberikan aba-aba melalui berbagai cara yang tepat. Para siswa mengerti akan adanya topik baru yang harus dicermati. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Komunikasi pada dasarnya merupakan sebuah proses penyampaian pesan. Proses tersebut melibatkan dua pihak yang bertujuan untuk membangun suatu makna agar keduanya saling memahami atas apa yang dikomunikasikan. Komunikasi memegang peranan yang penting dalam proses pengajaran. Agar komunikasi antara guru dan siswa berlangsung baik dan informasi yang disampaikan guru dapat diterima siswa, guru perlu menggunakan media pembelajaran. Pada dasarnya, media adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Dalam konseptual interaksi, bahwa komunikasi berperan penting untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal pembelajaran. Komunikasi menjadi sebuah metodologi yang tentunya harus sebaik-baiknya. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan benar, maka tidak akan ada suasana bahagia yang tercipta. Demikian halnya, tanpa adanya percakapan yang efektif, maka tidak akan ada kesepahaman untuk mencapai sebuah kesepakatan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.